Dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya untuk melakukan mendaftar ke dalam Google My Business yang adalah salah satu fondasi utama jika Anda ingin melakukan yang namanya local marketing tadi atau mendatangkan pelanggan Anda dari dunia online ke dunia offline. Halo teman-teman, sudah tahukah Anda bagaimana caranya agar calon pelanggan kita atau calon klien kita itu bisa datang dari online ke dunia offline atau ke restoran kita, ke gerai kita, ke bengkel kita, mungkin ke klinik kita ataupun juga ke kantor kita supaya mereka dapat berkunjung secara offline yang bahkan pencariannya dimulai di online. Caranya adalah dengan menggunakan strategi yang namanya local marketing atau kita marketing atau berpromosi bukan ke seluruh Indonesia, bukan juga ke seluruh dunia, tetapi sangat lokal, berada di daerah sekitar kita dengan tujuannya yaitu satu, mendatangkan calon pelanggan baru ke tempat lokasi offline kita. Dan ini disebut dengan local marketing. Dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya untuk melakukan mendaftar ke dalam Google My Business yang adalah salah satu fondasi utama jika Anda ingin melakukan yang namanya local marketing tadi atau mendatangkan pelanggan Anda dari dunia online ke dunia offline. Dan pertama adalah teman-teman, di dalam Google My Business kadang-kadang kita hanya melakukan daftar ke Google My Business, di mana di dalam video ini kita akan menunjukkannya. Tetapi yang perlu diingat sebelum saya menunjukkan bagaimana cara teman-teman untuk mendaftar adalah apa sebetulnya Google My Business. Jika teman-teman ingat, dulu ada sebuah platform sosial media yang diciptakan oleh Google yang namanya Google+. Lalu hingga sekarang Google+ ini memang sudah tidak ada lagi dan tidak digunakan lagi. Tetapi faktanya teman-teman, Google telah menciptakan sebuah sosial media baru yang jauh lebih powerful, yaitu menggabungkan antara Google Plus dengan pencarian Google Maps menjadi sebuah sosial media baru yang disebut dengan Google My Business. Artinya, saat teman-teman membuat Google My Business, memang harus ada optimasi-optimasi terlebih lagi yang dilakukan karena itu memang sifatnya adalah sosial media. Artinya kita bisa mengupload konten, kita bisa membuat Google My Business kita itu teroptimasi sehingga efeknya nanti bisnis teman-teman akan terlihat saat ada klien kita, prospek kita, ataupun calon pembeli kita mencari di search engine Google. Dan luar biasanya memang Google My Business ini dioptimasi untuk small business atau untuk bisnis UMKM ataupun UKM. Dan oleh karena itu, Anda sebagai seorang UMKM ataupun seorang UKM wajib ada di dalam Google My Business jika ingin mendapatkan pelanggan dari area sekitar. Yuk kita lihat ke dalam presentasinya. Di sini teman-teman, caranya mendapatkan pelanggan di Google My Business adalah dengan membuat Google My Business. Nanti efek sampingnya adalah Anda mendapatkan pelanggan baru dengan buying intention. Artinya teman-teman, kalau teman-teman mempublish sebuah konten di sosial media, katakanlah di sosial media Instagram ataupun Facebook, maka biasanya dapat dilihat orang dari Sabang sampai Merauke tidak tahu bisnis kita itu sebetulnya dapat dikunjungi oleh mereka ataupun mereka itu terlalu jauh dari bisnis kita. Kenapa? Karena saat orang melihat postingan kita di sosial media, postingan kita ditampilkan oleh orang-orang dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin orang luar negeri pun bisa melihat postingan kita. Ini berbeda dengan Google My Business. Google My Business ini dirancang oleh Google untuk dioptimasi secara lokal. Jadi saat ada orang melihat postingan teman-teman dari Google My Business secara organik tanpa berbayar, ini sudah teroptimasi secara lokal. Artinya orang-orang yang melihat biasanya adalah orang-orang yang ada di sekitar bisnisnya teman-teman. Oleh karena itu, Google My Business yang lokal digabungkan dengan orang yang melakukan pencarian di Google, biasanya orang yang betul-betul sudah membutuhkan barang teman-teman. Kenapa? Karena tidak seperti sosial media Instagram ataupun Facebook di mana tujuannya adalah bersosialisasi, tetapi mereka yang mencari kata kunci di dalam Google biasanya sudah memiliki keinginan paling tidak untuk mengetahui produk teman-teman ataupun jasa teman-teman. Oleh karena itu, buying intention atau keinginan membelinya biasanya sudah lebih besar dibandingkan dengan sosial media lainnya. Dan luar biasanya adalah memang Google My Business ini saat ini juga memiliki sebuah aplikasi yang teman-teman bisa dapatkan di Play Store ataupun teman-teman juga bisa mendapatkan jika teman-teman memiliki iPhone, yaitu di store untuk iPhone juga ya. Jadi artinya teman-teman bisa download di sana dan kegunaannya menurut saya luar biasa karena saat ini banyak sekali dari kita yang lebih nyaman untuk menggunakan sosial media dari handphone. Dan faktanya nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi Google My Business ini untuk update secara rutin aktivitas bisnis teman-teman cukup dengan menggunakan smartphone saja, cukup dengan menggunakan handphone saja melalui aplikasi Google My Business. Sehingga pencarian teman-teman secara organik bisa dilihat oleh banyak orang walaupun hanya dengan update melalui smartphone saja tanpa harus masuk atau login ke dalam laptop teman-teman. Nah, tapi teman-teman,
saat ini di video ini saya akan sharing gimana caranya teman-teman mendaftar dan teman-teman bisa melakukan ini dari laptop ataupun PC ataupun dari smartphone, tapi yang akan saya tunjukkan adalah melalui PC. Yuk kita lihat sekarang. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke bagaimana cara mendaftarnya, saya ingin menunjukkan sebetulnya bagaimana impact yang luar biasa dapat teman-teman miliki saat teman-teman nanti memiliki Google My Business. Katakanlah ada di suatu waktu teman-teman mencari bengkel mobil yang terdekat dari lokasi teman-teman. Diketikkan bengkel mobil, lalu Google akan menampilkan beberapa rekomendasi yang ditampilkan di Google Search Engine. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian atasnya ini. Di sini banyak sekali bisnis kecil ataupun bisnis-bisnis yang sebetulnya ini small business, bukan bisnis yang sifatnya perusahaan besar. Artinya memang Google merancang supaya Google My Business ini dapat digunakan untuk small business agar mendapatkan traffic atau pengunjung atau pembeli dari fitur ini, karena diletakkan di bagian atas dari pencarian. Contohnya di sini ada 3 bengkel yang ada di daerah sekitar saya yang memang bengkel-bengkelnya ini adalah bengkel lokal, artinya bisnis lokal, bukan yang brand besar. Jika kita turun ke bawah, maka di sini teman-teman bisa melihat juga ya bahwa banyak sekali brand-brand yang cukup besar, terutama brand media atau brand yang memberikan informasi seperti cekaja.com ini memberikan informasi daftar bengkel mobil online di berbagai kota di Indonesia. Lalu ada otomall.id, OLX, bahkan Carmudi atau Kompas. Artinya teman-teman, kemungkinan kita sebagai seorang pemilik bisnis, walaupun small business atau UMKM atau UKM, itu bisa lebih baik bahkan di atas dari website-website yang besar tadi. Teman-teman bisa tampil saat ada orang searching mengenai seputar jasa ataupun produk ataupun bisnis teman-teman, contohnya bengkel mobil tadi. Ini adalah kelebihan dari saat teman-teman memiliki Google My Business. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Teman-teman bisa masuk melalui google.com, lalu teman-teman ketikkan Google Businessku. Nah, setelah teman-teman mengetik Google Businessku, jika teman-teman scroll ke bawah, itu ada www.google.co.id lalu bisnisku. Saat teman-teman klik, maka selanjutnya teman-teman akan masuk ke halaman di mana teman-teman akan bisa mendaftarkan bisnisnya teman-teman. Langsung saja di sini teman-teman bisa masuk ke kelola sekarang. Jadi sudah ada tombolnya berwarna biru di sana, teman-teman klik di sana. Lalu selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan nama bisnis kita. Nah, saran saya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini adalah Tintin Chips Kitchen. Jadi kalau bahasa Indonesianya berarti dapur Tintin. Kenapa ada keyword atau ada kata kunci seperti itu? Adalah supaya saat ada orang mencari hanya dapur saja atau restoran saja, maka ada kemungkinan bisnis teman-teman akan muncul juga. Artinya biasanya kalau memberikan nama untuk di Google My Business, sebaiknya saran saya adalah mengkombinasikan nama brand teman-teman lalu juga kata kunci yang teman-teman inginkan. Katakanlah teman-teman memiliki bengkel, maka bengkel teman-teman adalah bengkel makmur misalnya. Lalu teman-teman masukkan bengkel makmur. Jadi ada di sini adalah brand teman-teman itu adalah makmur, di sini adalah keywordnya yaitu bengkel gitu ya. Atau teman-teman katakanlah seputar bidang kesehatan, maka klinik misalnya. Jadi nama teman-teman brandnya adalah Nice Dental, lalu di sini adalah klinik gigi, maka teman-teman Nice Dental klinik gigi. Sehingga begitu dicampurkan dan ada orang mencari klinik gigi di Google, maka bisnis teman-teman akan keluar di pencarian yang ada di Google saat ada orang mencari klinik gigi. Oke, jadi selanjutnya teman-teman bisa memasukkan di sini nama bisnis teman-teman, katakanlah dapur manisku ya. Lalu di sini teman-teman muncul ada pop up buat bisnis dengan nama ini. Teman-teman klik dan selanjutnya teman-teman diminta untuk mengkonfirmasi apakah nama ini akan teman-teman gunakan. Lalu teman-teman klik berikutnya dan selanjutnya pilihlah kategori yang paling sesuai. Nah, di sini teman-teman kuncinya adalah menambahkan kategori yang paling sesuai dengan bisnisnya teman-teman. Lalu ada beberapa kategori yang nantinya bisa ditambahkan. Jadi bisa menambahkan 2-3 kategori ekstra. Katakanlah teman-teman adalah seorang dokter atau seorang yang ada memiliki klinik, maka teman-teman katakanlah klinik gigi. Maka teman-teman letakkan di situ klinik gigi. Lalu kategori keduanya ini yang berhubungan juga mungkin dengan estetik. Lalu berhubungan juga yang ketiganya adalah dengan kecantikan. Masih satu kategori. Jadi di sini kita masukkan jika ini adalah dapur, maka di sini teman-teman bisa masukkan kategori mungkin di bidang makanan.
Nah, jika teman-teman lihat di sini ada beberapa makanan yang bisa teman-teman pilih dan bisa teman-teman masukkan di sini beberapa kategori. Saran saya adalah 2 atau 3 yang nanti teman-teman bisa masukkan selanjutnya setelah teman-teman menyelesaikan proses registrasi ini. Katakanlah kita pilih salah satunya sekarang produsen makanan beku atau frozen food ya teman-teman ya. Nah, saat ini hanya bisa masukkan satu kategori, tetapi begitu teman-teman menyelesaikan proses untuk pendaftarannya, nanti teman-teman bisa menambahkan kategori extensionnya atau kategori tambahannya. Lalu kita klik berikutnya, dan di sini selanjutnya kita diberikan pertanyaan apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor. Dan lokasi ini akan ditampilkan di Google Maps, jadi jawabannya adalah iya. Lalu kita klik berikutnya dan selanjutnya dimasukkan alamat kita. Katakanlah teman-teman memasukkan alamat di kota teman-teman ya. Jadi dimasukkan jalannya, teman-teman masukkan. Kotanya kebetulan saya ada di Tangerang, lalu provinsinya ada di Banten, lalu kode posnya juga teman-teman masukkan. Setelah selesai, maka teman-teman bisa klik pencarian berikutnya. Nah, lalu selanjutnya ada saran dari Google. Biasanya Google akan sinkron antara alamat yang teman-teman masukkan dengan bisnis yang sudah ada saat ini, karena teman-teman diminta untuk mengklaim bisnis tersebut jika sudah ada di Google Maps. Tetapi jika teman-teman lihat seperti yang ada di layar bahwa ini bukan bisnis teman-teman, maka teman-teman bisa membuat kategori baru atau membuat bisnis baru di sana dan tidak mengklaim bisnis yang ditampilkan oleh suggested dari Google. Jadi di sini teman-teman bisa pilih tidak satu pun, karena kita akan membuat dapur ya teman-teman ya, tadi akan membuat sebuah restoran. Nah teman-teman, jadi di halaman ini kita bisa mencocokkan apakah alamat yang terdaftar itu secara rekomendasi Google itu sudah sesuai belum dengan lokasi kita. Contohnya, saat teman-teman tadi sudah memasukkan addressnya atau alamat bisnis teman-teman, ditampilkan suggested location-nya oleh Google. Dan kalau teman-teman melihat bahwa yang ditampilkan di sini kurang sesuai atau tidak sesuai, maka kita bisa menggeser tombol ataupun pointer merah ini dapat teman-teman klik lalu digeser. Nah, sebisa mungkin teman-teman cari lokasi yang sesuai dengan alamat teman-teman. Katakanlah ternyata alamat saya ada di pinggir jalan di daerah sini. Lalu kita klik di sini dan diklik selanjutnya berikutnya. Dan dengan cara itu kita bisa memastikan bahwa memang itu adalah alamat lokasi tepat dari ruko yang kita miliki atau restoran yang kita miliki atau kafe yang kita miliki atau klinik yang memang kita miliki. Lalu selanjutnya ditanya apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi ini. Artinya mungkin kita memiliki restoran, dapur seperti tadi, frozen food yang bisa kita deliver ke mereka. Maka jawabannya adalah ya, saya memiliki juga pelanggan di luar dari lokasi saya. Jadi kita bisa mengirimkan barang ke sana. Lalu ya, kalau teman-teman mungkin sebuah klinik gigi yang pastinya orang harus datang ke tempat teman-teman, maka jawabannya adalah tidak, karena orang harus datang ke tempat teman-teman. Lalu di sini kalau teman-teman juga surfing atau bisa juga memiliki area layanan yang jaraknya itu tidak hanya di sekitar area dari bisnis kita, mungkin seperti frozen food tadi, maka teman-teman bisa menambahkan area layanan yang memang ini opsional ya, tergantung dari model bisnis teman-teman. Mungkin teman-teman bisa tambahkan di sini, karena saya tadi di Tangerang, bisa dimasukkan Jakarta Barat katakanlah ya. Nah, bisa teman-teman tambahkan sebanyak-banyaknya dari yang memang available. Tapi saran saya memang teman-teman Google My Business ini teroptimasi untuk bisnis yang ada di area sekitar. Artinya Google My Business akan mengoptimasi mendapatkan pelanggan dari area sekitar bisnis kita. Maka jika teman-teman memberikan area layanan sampai jauh mungkin berbeda kota, biasanya kalau ada kompetitor yang sama, katakanlah sesama restoran atau sesama klinik, maka yang akan diprioritaskan saat ada orang mencari dari kota tersebut adalah memang bisnis yang ada di kota tersebut. Jadi pastikan area layanan teman-teman itu juga ada di sekitar dari area bisnis teman-teman. Oke, lalu selanjutnya kita akan klik tombol berikutnya, lalu selanjutnya adalah kotak yang nantinya akan ditampilkan ke pelanggan. Teman-teman bisa isi di sini. Ini menggunakan nomor yang dummy gitu teman-teman ya, atau nomor yang tidak terpakai. Lalu di sini teman-teman bisa masukkan katakanlah tadi dapurku.com. Lalu selanjutnya teman-teman bisa klik situsku.
Nah, kalau teman-teman tidak memiliki website pun nggak apa-apa, karena itu sifatnya adalah opsional, teman-teman bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Untuk selanjutnya ditanyakan apakah ingin mendapatkan info terbaru dan rekomendasi untuk bisnis Anda di Google, saran saya adalah yes saja supaya kita bisa selalu update dengan hal-hal terbaru yang terjadi di Google atau Google My Businessku, lalu kita ketik ya, lalu berikutnya. Nah, yang terpenting adalah di sini Anda dapat mengelola dapur manisku di Google, nama yang kita daftarkan tadi, kita dapat mempromosikan bisnis dengan foto dan postingan. Jadi kalau kita membuat postingan secara reguler, itu otomatis secara organik dipromosikan oleh Google. Lalu selanjutnya akan kita buat selesai. Selesai. Oke. Maka proses registrasi ini pun juga sudah komplit ya teman-teman ya. Tinggal step terakhir dan menurut saya yang paling penting adalah proses verifikasi ini. Karena banyak sekali cara untuk memverifikasi ini, dan proses verifikasi ini pun saya akan sharingkan dengan slide saya yang berbeda. Saya akan kembali ke sana. Nah, jika teman-teman lihat di sini dalam verifikasi, sebetulnya tadi kita diminta untuk memverifikasi menggunakan kode by post. Jadi mengirim kode melalui post atau melalui mail. Artinya nanti akan ada pengiriman kode verifikasi yang ada di dalam amplop yang nantinya akan teman-teman terima secara offline ke tempat bisnis teman-teman. Dan ini biasanya teman-teman bisa jadi 1-2 minggu. Jadi akan butuh waktu sekitar 1-2 minggu. Nah, permasalahannya adalah banyak dari kita yang lokasinya di daerah, lokasinya di desa mungkin. Jadi ada kendala-kendala yang dimiliki saat pengiriman kode verifikasi ini. Dan jika teman-teman adalah salah seorang yang juga pernah mengalami kendala verifikasi ini, dalam hal tidak menerima suratnya, kode verifikasinya tidak teman-teman terima, maka yang teman-teman lakukan adalah mengkontak langsung ke support yang ada di Google. Nanti saya akan tunjukkan supportnya itu alamatnya di mana. Lalu kedua, cara verifikasi kedua adalah melalui telepon atau SMS ataupun email. Ini sebetulnya dapat teman-teman lakukan, tapi tidak untuk semua bisnis. Biasanya hanya bisnis-bisnis tertentu yang memang memiliki akun Google yang sudah cukup lama. Mereka sudah juga memiliki pengalaman untuk menggunakan Google secara aktif. Maka biasanya secara otomatis waktu teman-teman menggunakan akun Google tersebut untuk creating Google My Business, itu langsung akan verifikasinya itu by telepon, SMS, ataupun by email. Lalu selanjutnya yang ketiga, ini juga adalah verifikasinya tidak memerlukan apa-apa atau otomatis. Jadi begitu teman-teman tadi selesai membuat Google My Business, memasukkan semua detailnya, langsung terverifikasi secara otomatis tanpa perlu kode verifikasi dikirimkan ke alamat teman-teman ataupun verifikasi by telepon, SMS, ataupun email. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya ini karena Google membaca, Google Search itu membaca brand teman-teman. Saat brand teman-teman ini sudah ada di berbagai platform, bahkan sudah mendominasi pencarian di area lokal teman-teman, bahkan di nasional, biasanya secara otomatis Google akan membaca bahwa teman-teman memiliki brand yang sudah trusted. Oleh karena itu biasanya verifikasinya otomatis. Oleh karena itu juga tidak semua bisnis bisa langsung mendapatkan verifikasi otomatis ini. Dan biasanya teman-teman pada umumnya seperti saya juga itu mendapatkan mengirim kode verifikasi by post. Nah, jika teman-teman mengalami kendala saat ternyata memverifikasi kode by post, maka teman-teman bisa mengontak melalui saluran yang disediakan oleh Google. Yuk kita lihat. Oke teman-teman, jadi di sini kita bisa masukkan kartu pos melalui surat terima melalui pos ke alamat email ini. Lalu di sini teman-teman masukkan nama orang yang akan menerimanya. Biasanya saya masukkan nama kita di sini, Yosef. Lalu teman-teman bisa kirim gitu ya, mengirimkan ke sana. Atau ada opsi lainnya juga, nah di sini. Tapi Anda tidak dapat sepenuhnya mengelola listing sebelum diverifikasi atau verifikasi nanti ya, bisa nanti diverifikasinya. Tapi di sini teman-teman gunakan kartu pos. Nah, jika ada kendala maka teman-teman bisa menuju ke support.google.com/business. Di sini teman-teman bisa mencari beberapa masalah yang mungkin teman-teman alami seputar Google My Business, tetapi saat pendaftaran jika teman-teman ada kendala dalam memverifikasi, maka teman-teman nanti akan bisa bertanya ke bawah sini. Jadi hubungi kami, beritahu kami selengkapnya dan kami akan membantu Anda. Nah di sini teman-teman bisa mengkonfirmasi kira-kira bantuan yang teman-teman pilih itu apa. Katakanlah saya tidak menerima
verifikasi melalui pengiriman pos atau amplop. Lalu teman-teman lengkapi, nanti dalam beberapa saat teman-teman akan dikontak oleh supportnya dari Google. Oke, jadi itu dia teman-teman fungsi dari Google My Business, sehingga teman-teman nantinya bisa memiliki sebuah bisnis yang secara organik dapat tampil di Google My Business. Di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa ada review yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi biasanya ini akan menjadi sumber baru buat teman-teman yang ingin mendatangkan pelanggan dari online ke dunia offline jika teman-teman memiliki bisnis lokal atau bisnis yang mendapatkan pelanggan dari area sekitar lokal. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama saya Yosef, dan jangan lupa untuk elevate your mindset and don't forget to start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa ya teman-teman di video lainnya. Dadah.